Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Furgoni. Di sini saya akan memberikan sebuah resensi buku yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Yang ditulis oleh John Rosa, yang diterbitkan tahun 2008, diterbitkan oleh penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, tebal 392 halaman. Buku Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto merupakan satu di antara sekian buku yang membahas tentang Gerakan 30 September atau G30S dari sudut pandang sejarah. Tidak seperti buku yang lain yang menonjolkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang utamanya. Penulis memutuskan untuk bersikap netral dan menelaah kembali sumber sejarah yang beredar dengan mengutamakan riset. John Rosa, penulis buku ini yang juga sejarawan dari Universitas British Columbia, mengajak pembaca untuk lebih fokus pada pihak yang paling diuntungkan pasca terjadinya G30S. Jadi John Rosa sebagai penulis buku ini, dia menganggap bahwa dia bersikap netral dan menelaah kembali sumber-sumber yang beredar. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya sejarawan harus bersikap netral meskipun sulit, tapi setidaknya untuk mendekati netral itu memang sulit. Bersikap netral memang sulit, akan tetapi alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk bersikap netral seperti itu, terutama dalam beberapa kasus-kasus besar seperti G30S. Nah, pada pendahuluan, penulis memaparkan secara gamblang dampak G30S terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Ada berbagai situasi tragis yang diangkat, seperti bagaimana Soekarno kehilangan orang-orang kepercayaannya, kekejaman mahkamah militer luar biasa atau Mahmilub terhadap PKI dan terduga PKI, dan pergantian rezim dari Orde Lama menuju Orde Baru yang penuh dengan taktik juga tipu muslihat. Dalam risetnya, Rosa menemukan banyak kejanggalan terkait 30S. Informasi yang diberikan pemerintah melalui Radio Republik Indonesia atau RRI kala itu terkesan berlawanan dari hari ke hari. Kenyataan bahwa suasana kostrat yang tenang dan cepatnya respons Soeharto dan menanggapi G30S pada 1 Oktober 1965 menimbulkan kecurigaan yang menuntunnya kepada benang merah peristiwa ini. Jadi pada pendahuluan, Rosa seperti yang awal tadi, Rosa lebih berfokus kepada pihak yang lebih diuntungkan pasca terjadinya tragedi G30S. Nah, siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan adalah, jawabannya sudah jelas, adalah pihak militer atau Soeharto itu sendiri. Karena kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kala itu respon Soeharto terhadap G30S itu sangat cepat, dan itu menimbulkan kecurigaan yang menuntunnya kepada benang merah peristiwa ini, sehingga patut dicurigai seperti itu kalau jika menurut tulisan dari Rosa. Sorotan utama yang menjadikan buku ini layak menjadi acuan terkait G30S adalah pencantuman sumber primer yang tidak ada di buku sejarah lain. Dokumen Suparjo, wawancara Rosa dengan Hasan, tulisan-tulisan Muhammad Munir dan Iskandar Subekti yang tersimpan di Amsterdam. Beberapa memoir dan dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat yang sudah diumumkan adalah beberapa sumber yang digunakan Rosa untuk mengungkap berbagai fakta baru. Salah satu fakta mencengangkan yang berhasil digali oleh Rosa adalah campur tangan Syam alias Kamurazaman dan Biro khususnya terhadap peristiwa G30S. Disebutkan bahwa Syam sebenarnya orang kepercayaan Aidit yang sudah bekerja dengannya selama 15 tahun. Ditugaskan untuk mata-matai Angkatan Darat, juga perantara PKI dan Angkatan Darat. Hal ini dilakukan karena PKI tidak ingin ada baku tembak dengan Angkatan Darat karena mereka tidak memiliki persenjataan yang cukup. Yang disorot oleh buku ini sebenarnya adalah adalah pencantuman sumber primer, karena bagi sejarawan, bagi penulisan sejarah, sumber primer adalah satu hal yang vital gitu. Karena itu adalah sumber rujukan dari sejarah untuk menulis sejarah yang akan ditulis, kira-kira begitu. Dan sumber yang digunakan oleh Rosa ini adalah sumber yang mungkin bisa dibilang tidak tercantum atau tidak digunakan oleh buku sejarah yang lain. Seperti itu kira-kira. Nah, ini alasan mengapa bahwa buku dari Rosa ini adalah buku yang
sangat penting untuk dibaca oleh sejarawan, terutama untuk membahas mengenai adanya peristiwa G30S. Suparjo dalam dokumennya menuliskan G30S adalah kegiatan yang dijalankan secara militer, namun kacau karena tidak adanya satu komando. Beliau juga menyebutkan G30S bisa digolongkan ke dalam pemberontakan militer, percobaan kudeta, atau pemberontakan sosial. Analisis berbagai tokoh lain seperti Soeharto dan pemerintah Amerika Serikat juga tidak dilewatkan oleh Rosa. Ternyata sejak dulu pemerintah Amerika Serikat tidak menyukai Soekarno karena kebijakan politik bebas aktif dan nasionalisasi ekonomi yang dicanangkannya menghalangi investasi Amerika Serikat di negeri yang kaya potensi ini. Jadi dalam dokumen yang ditulis oleh Suparjo menuliskan bahwa kegiatan G30S ini sebenarnya pemberontakan secara militer. Namun karena tidak adanya satu komando, jadi pemberontakan tersebut jadinya kacau balau. Terus beliau juga menyebutkan di dalam dokumennya pemberontakan ini juga termasuk pemberontakan sosial yang dianalisis berbagai tokoh lain seperti beliau juga menganalisis berbagai tokoh lain seperti Soeharto dan pemerintah Amerika Serikat tidak dilewatkan juga nih oleh Rosa nih ya di dalam tulisannya. Ternyata sejak dulu Amerika Serikat tidak menyukai Soekarno karena berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh Soekarno. Semisal tapi ketika kita melihat kebijakan politik luar negeri Soekarno, mungkin Amerika Serikat kurang suka karena Soekarno lebih condong ke timur karena sempat membuat sebuah traktat atau semacam koalisi yaitu Jakarta Peking gitu. Itu lebih ke arah komunis atau timur. Maka dari itu Amerika Serikat menginginkan bahwa Soekarno ini dilengsarkan. Buku ini sangat direkomendasikan sebagai salah satu referensi yang penting karena mengangkat kronologi G30S dengan analisis yang menyeluruh, narasinya yang mendalam, menuntut pembaca untuk ikut menelaah keganjilan informasi dan menyimpulkan sendiri inti dari peristiwa berdarah yang seketika mengubah wajah Indonesia tersebut. Masih ada beberapa istilah asing yang dapat membuat pembaca kebingungan dalam memahami isi buku ini, seperti putsch dan coup. Keduanya memiliki arti kudeta. Atau juga khusus. Baca khusus. Berapa sumber hanya disalin ala kadarnya dengan mempertahankan ejaan lama tanpa penyusahan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Mungkin seperti itu resensi buku kali ini dari Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Terima kasih dari saya Rizky Furgoni. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.